Saya ingin berbagi sedikit cerita tentang apa yang saya saksikan pada saat Karnival Falak Nusantara di Sarawak. Pada saat Karnival Falak itu banyak sekali pengunjung yang berdatangan dari berbagai daerah, termasuk dari wilayah Indonesia. Sebab lokasi Sarawak tersebut memang satu pulau dengan Kalimantan atau Pulau Borneo. Saya punya beberapa cerita, tapi saya sampaikan satu dulu, yaitu mengenai apa yang saya dengar dan saya merasa prihatin begitu. Jadi ada salah seorang orang tua yang datang dengan 3 anaknya waktu itu. Dia bersama istri dan 3 anaknya. Seorang ayah ini, orang tua ini, datang ke tempat pameran kami. Jadi dia tertarik sekali dengan hal-hal sains ataupun astronomi. Jadi pada saat itu teman saya memanggil saya. Mereka biasa memanggil saya Ustadz begitulah ya, meskipun saya bukan Ustadz sebenarnya. Ustadz Arjuna, ada itu orang yang bertanya, kami tidak bisa menjawab, kira-kira begitu. Kemudian saya tanyakan, ada apa Pak? Begini, saya sangat tertarik sekali dengan apa yang kalian pamerkan di sini. Seperti alat-alat astronomi kuno ini sangat luar biasa. Saya baru pertama kali melihat di sini. Itu katanya. Panjang lebar kami bicara, kemudian dia sampai kepada kesimpulan dia bahwasanya Sarawak itu sangat mendukung astronomi, dan dia menyatakan bahwasanya dia sangat berniat ingin menyekolahkan anaknya itu di luar negeri begitu, sebab anaknya ini baru lulus sekolah tingkat SMA dan dia ingin kuliah, dan salah satu opsi yang ingin dia pilih adalah Sarawak. Terus saya mendengar hal itu sebenarnya kurang nyaman sebenarnya. Terus saya hentikan dia bicara. Oke Pak, tunggu dulu ya. Sebelum dilanjutkan saya jawab dulu, saya bilang. Saya tanyakan dulu sebelum ini, saya bilang. Apa alasan Bapak ingin menyekolahkan anak Bapak ataupun mencari beasiswa di Sarawak ini? Dia mengatakan dengan yakinnya bahwasanya di sini tempatnya seperti tempat orang beradab, berilmu, dan dia ingin anaknya terpengaruh habit atau kebiasaan yang seperti itu. Ya, saya setuju. Dan dia menyatakan bahwasanya di Indonesia itu dosen-dosennya itu tidak berilmu dan lain sebagainya. Itu urusan dialah yang mengatakan. Tapi kalau kita pikir-pikir betul juga. Tapi tidak semua seperti itu. Jadi saya memberikan sedikit bantahan mengenai pernyataan itu, yang ingin menyekolahkan anaknya itu ke luar negeri. Saya katakan seperti ini. Pak, saya bilang, dimanapun kita sekolah menuntut ilmu, itu tergantung kita yang sekolah. Ilmu ada dalam genggaman kita, dalam handphone kita sendiri ada ilmu lebih dari cukup untuk kita. Jadi masalahnya itu kita menyebarkan ilmu ini yang tidak bisa dimanapun, saya bilang. Kami ada sedikit perdebatan lah. Dengan singkatnya saya mengatakan seperti itu. Dimanapun kita bisa mencari ilmu, tetapi tidak dimanapun kita bisa berbagi ilmu, saya bilang. Contohnya saya bilang, apabila saya itu berbicara di Indonesia, misalnya di kampung saya lah, saya berbicara tentang astronomi Islam atau khususnya tentang instrumen, begitu kan.
Saya itu tidak didengarkan orang, serius. Siapalah kamu penjual rujak. Ya, saya penjual rujak, penjual bakso. Tapi saya ya punya pengetahuan sedikit di situ karena saya memang belajar atau bidang saya di situ kan. Itu contohnya apabila kita ingin berbagi ilmu tidak bisa dimanapun. Tetapi pada saat saya bicara tentang astronomi, ilmu falak di acara pameran ini, ilmu falak Nusantara, saya dihormati orang dengan apa yang saya sampaikan. Jadi pada intinya dimanapun kita bisa belajar, tetapi tidak dimanapun kita bisa berbagi ilmu. Jadi pada intinya beliau sangat mengapresiasi acara tersebut dan sangat respect kepada saya waktu itu, sebab kami ada beberapa perbincangan lagi dan kami saling menukar nomor HP untuk komunikasi selanjutnya, sebab beliau saya lihat adalah seorang yang terpelajar. Saya sempat menanyakan dia apa pekerjaannya. Dia adalah seorang konsultan. Saya sempat memujilah. Saya tahu konsultan itu adalah orang yang pintar dan beruang. Nah, saya bilang seperti itu. Memang betul. Nah, makanya beliau itu sangat serius melihat bagaimana masa depan anaknya. Nah, beliau juga menyatakan di Indonesia itu orang pintar tidak dihargai. Nah, mungkin benar juga, tetapi tidak semuanya. Ya, tergantung rezeki kita juga. Kalau seperti saya ini ya rezeki penjual rujak ya begitulah. Tapi kita positif thinking saja bahwasanya dimanapun kita bisa belajar. Jika ingin benar-benar belajar, walaupun di luar negeri kita kuliah, kalau kita tidak serius, kita hanya bermain, apa bedanya, ya kan? Jadi dari peristiwa tersebut kita bisa melihat bagaimana orang Indonesia itu tidak percaya lagi ataupun pesimis dengan apa yang ada di negaranya sendiri. Saya berharap pemerintah serius melihat siapa-siapa saja yang berpotensi dalam negara, istilahnya memajukan ilmu pengetahuan, mereka seharusnya mendapatkan posisi yang lebih baik ataupun perhatian istimewa. Penghargaan itu sangat diharapkan oleh mereka, sebab tanpa penghargaan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan penghargaan itu tidak selalu uang ya, tetapi apresiasi, pernyataan itu juga penghargaan. Jadi mudah-mudahan kita percaya dengan apa yang kita punya lah di Indonesia. Masih banyak di sana dosen yang pintar. Walaupun beliau menyatakan di sana dosen-dosennya tidak sebenarnya kasar sih, tidak berilmu kata dia. Banyak dosen yang tidak tahu apa yang dia sampaikan. Tapi ya kembali kepada kita. Kita bisa belajar dari mana saja. Bahkan ilmu ada di genggaman kita, di handphone kita itu saja, smartphone. Kita banyak melakukan sesuatu yang positif, belajar sesuatu yang positif dari handphone kita juga bisa. Dan itu sudah terbukti. Semoga bisa menginspirasi dari apa yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih.